Garangan adalah kesatria kecil namun dianggap bandit yang penuh dosa. Di Pulau Jawa, mereka sering dicap sebagai hama ternak yang merugikan masyarakat. Saat ayam hilang atau telur-telur pecah berserakan, garangan selalu menjadi tersangka utamanya. Atau jika tidak, tuduhan itu dialamatkan kepada biawak. Itulah mengapa banyak petani memburu mereka dengan kayu dan jebakan, menganggap garangan sebagai bandit yang harus segera disingkirkan. Padahal, dalam skenario alam liar, garangan justru memainkan peran yang berbeda. Mereka ibarat pahlawan kecil yang senantiasa berpatroli, menjaga keseimbangan dengan memangsa hewan-hewan yang bisa menjadi sumber masalah bagi manusia. Garangan adalah pemangsa ulung yang memangsa tikus, ular berbisa, serta serangga perusak tanaman. Mereka bahkan memakan apa saja, mulai dari serangga, bekicot, katak, kadal, tikus, burung, hingga ular berbisa. Maka dari sudut pandang ini, garangan bukan sekedar hama, melainkan pengendali hama alami. Dengan diet seberagam itu, garangan membantu mengendalikan populasi hewan pengerat dan reptil yang berpotensi merugikan manusia. Kendati demikian, justru disinilah letak ironi nasib garangan. Saat berada di dekat permukiman, mereka dimusuhi karena mungkin sesekali menyerobot ayam atau telur di kandang. Tetapi jauh di sudut hutan dan padang rumput, mereka justru berjasa mencegah ledakan populasi tikus yang dapat merusak hasil panen, serta memangsa ular berbisa yang bisa mengancam keselamatan. Alam jarang berlaku hitam putih. Hewan yang sering dianggap sebagai penjahat justru bisa menjadi pahlawan bagi ekosistem. Dan dalam kisah garangan, kita temukan pelajaran yang cukup penting, bahwa reputasi terkadang bisa menipu. Sebab sosok yang sering dianggap bandit, justru mereka adalah pahlawan sesungguhnya. Dalam dunia satwa liar, garangan memiliki reputasi legendaris sebagai penakluk ular. Pertarungan antara garangan melawan ular kobra ibarat duel maut yang sering diceritakan orang. Namun, bagaimana mungkin hewan sekecil itu berani menentang ular berbisa yang mematikan? Kuncinya terletak pada senjata alamiah serta keahlian bertarung garangan yang sangat luar biasa. Pertama-tama, garangan dikaruniai tubuh atletis dan lincah. Mereka dapat bergerak secepat kilat, menghindari serangan ular berbisa dengan refleks mengagumkan. Saat berhadapan dengan ular kobra, garangan akan mengamati dalam posisi siaga rendah. Tubuhnya merendah mendekati tanah, sementara ekornya lurus ke belakang menjaga keseimbangan. Begitu sang ular menyerang dengan taring yang berbisa, garangan menghindar dengan cepat, untuk kemudian menyergap balik dengan akurasi yang mematikan. Sasaran utama garangan adalah kepala ular. Mereka akan berusaha menyerang dari samping atau belakang, menghindari tatapan dan jangkauan taring ular. Dengan gigi taringnya yang tajam, garangan menggigit keras bagian belakang kepala ular, tepat di tengkorak tempat racun mematikan bersarang. Gigitannya yang kuat dihunjamkan dengan presisi sampai tengkorak ular retak. Teknik ini efektif melumpuhkan ular berbisa dalam sekejap. Karena begitu otak atau tulang belakang ular telah rusak, ular tidak akan mampu lagi bergerak ataupun menyerang. Selain kecepatan, garangan juga memiliki modal lain dalam melakukan duel itu. Bahwa garangan memiliki kulit cukup tebal dan longgar untuk ukuran hewan sekecil itu.
Kulit yang liat tersebut memberi sedikit perlindungan bila mereka sampai tergigit, sebab taring ular mungkin tidak langsung menembus organ vital garangan. Ditambah lagi, tubuh garangan yang kecil dan gesit membuatnya sulit dipatok tepat oleh ular. Banyak gigitan ular hanya mengenai bulu atau kulit luar. Garangan juga dikenal cukup kuat untuk ukurannya. Rahangnya mampu menggigit tengkorak ular dan cakar-cakarnya yang tajam bisa mencengkeram lawan di tanah berpasir ataupun bebatuan. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pertarungan dengan ular berbisa tetap berisiko tinggi bagi garangan. Ada kalanya garangan tergigit oleh ular dalam sebuah duel sengit. Pada titik ini, terungkaplah keunggulan biologis garangan yang paling menakjubkan, yaitu ketahanan mereka terhadap bisa ular. Banyak yang mengira jika garangan kebal bisa ular secara magis, tetapi faktanya lebih rumit dan ilmiah. Tubuh garangan dilengkapi dengan mekanisme biokimia khusus untuk menghadapi racun. Penelitian ilmiah menemukan bahwa garangan memiliki protein khusus jenis glikoprotein dalam darahnya yang dapat mengikat molekul racun ular berbisa serta menetralkan efeknya. Dengan kata lain, ketika racun masuk ke aliran darah, protein ini segera menangkap racun tersebut sebelum melekat pada reseptor saraf. Alhasil, dosis bisa moderat tidak mematikan bagi garangan. Ibarat ada penawar racun alami yang beredar di tubuhnya, membuat garangan mampu bertahan hidup meski terkena gigitan ular berbisa yang biasanya bisa mematikan bagi hewan lain. Selain glikoprotein penawar racun, garangan juga memiliki mutasi pada reseptor asetilkolin nikotinik pada sel sarafnya. Racun neurotoksin ular kobra biasanya bekerja dengan mengikat reseptor ini dan melumpuhkan saraf korban. Pada garangan, reseptor tersebut sedikit berbeda bentuknya sehingga racun tidak mudah menempel. Ini membuat garangan lebih tahan terhadap efek lumpuh dari neurotoksin ular kobra. Dan tentu bukan berarti garangan 100% kebal. Sebab gigitan berulang atau dosis racun sangat besar tetap bisa membahayakan nyawanya. Namun demikian, adaptasi unik ini memberi garangan keunggulan untuk menghadapi salah satu mangsa paling berbahaya di alam liar. Pada akhirnya, perpaduan antara kecepatan, teknik menyerang kepala, kulit liat serta ketahanan racun menjadikan garangan pesaing tangguh bagi ular berbisa. Bahkan, ular sekelas king cobra yang biasanya mampu membunuh gajah sekalipun bisa takluk oleh garangan dalam duel 1 lawan 1. Dan dengan segala kemampuan ini, garangan ibarat gladiator mungil di arena alam liar. Umumnya, garangan mendiami daerah sabana, padang rumput, tepian hutan, hingga semak belukar. Mereka lebih suka area terbuka atau semi terbuka daripada hutan lebat. Mereka kerap berkeliaran di tanah lapang, ladang, atau semak rendah dan jarang memanjat pohon. Hal ini karena sebagian besar mangsanya juga hidup di tanah. Di Indonesia, garangan dapat ditemukan di dataran rendah hingga perbukitan, termasuk di perkebunan dan sawah dekat permukiman, asalkan masih ada lahan liar untuk berburu. Mereka cukup mudah beradaptasi dan bahkan tahan hidup di lingkungan yang dekat manusia, selama tersedia makanan serta tempat untuk berlindung. Garangan merupakan hewan terestrial atau hidup di permukaan tanah. Saat malam tiba atau saat istirahat, mereka membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Dan disinilah muncul kecerdikan mereka dalam membangun serta memanfaatkan sarang bawah tanah. Garangan biasanya tinggal di liang-liang di tanah yang mereka gali sendiri atau ditinggalkan hewan lain. Sistem sarangnya sering berupa jaringan terowongan yang rumit di bawah permukaan. Ibarat rumah bawah tanah, terowongan-terowongan ini memiliki beberapa pintu keluar masuk.
ruang khusus untuk tidur, ruang penyimpanan makanan, hingga sudut untuk melahirkan serta merawat anak-anak. Struktur yang kompleks ini memberikan garangan perlindungan dari pemangsa yang lebih besar serta dari cuaca ekstrim. Di dalam sarangnya, garangan bisa tidur nyenyak tanpa khawatir terlihat musuh. Menariknya, sistem sarang garangan sangat terorganisir. Beberapa laporan menyebutkan garangan menyimpan cadangan makanan di sarangnya. Misalnya sisa buruan disembunyikan di lubang tertentu untuk dimakan di lain waktu. Hal ini menunjukkan tingkat kecerdasan serta insting berencana pada hewan kecil ini, seakan mereka paham tentang konsep menyimpan untuk masa depan. Selain itu, lokasi sarang sering dipilih di area yang strategis, misal di bawah akar pohon, di tanggul irigasi, atau di tebing tanah, yang semuanya sulit dijangkau oleh pengganggu. Jika habitatnya dekat air, mereka bisa membuat liang di tepian sungai yang kering. Dan pada spesies tertentu, ada juga yang memanfaatkan onggokan batu atau celah bebatuan sebagai tempat untuk bernaung, terutama di lingkungan savana yang berbatu. Berbicara tentang kehidupan sosial, keluarga garangan memiliki pola yang cukup beragam, tergantung spesiesnya. Banyak garangan, termasuk garangan Jawa, dikenal hidup soliter atau sendiri-sendiri, kecuali saat musim kawin atau membesarkan anak-anaknya. Individu soliter akan berburu sendirian dan mempertahankan wilayahnya dari garangan lain. Mereka menandai teritori dengan sekresi bau dari kelenjar anal untuk mengusir kompetitor. Namun, beberapa spesies garangan lain justru sangat sosial. Contoh paling populer adalah bendet mangus di Afrika. Mereka hidup berkelompok dalam koloni besar, beranggotakan belasan hingga puluhan ekor. Pada koloni bendet mangus, bisa ada hingga 50 ekor tinggal bersama, berburu dan bermigrasi dalam kelompok kompak. Hidup berkoloni memberikan keuntungan, sebab mereka dapat bekerja sama menjaga anak, berbagi makanan, dan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Saat berpindah tempat, gerombolan ini bergerak bagaikan gelombang terkoordinasi, mirip kawanan burung yang sedang bermigrasi. Adapun garangan Jawa, seperti telah disinggung, mereka cenderung tidak berkoloni besar seperti kerabatnya di Afrika. Mereka sering terlihat sendiri atau berpasangan. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa individu berbagi wilayah luas yang sama tanpa benar-benar membentuk kelompok terorganisir. Saat induk betina memiliki anak, keluarga inti kecil akan tinggal bersama sampai anak disapih dan mandiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa garangan Jawa bersifat soliter fakultatif. Biasanya sendiri, tetapi dapat toleran terhadap kehadiran garangan lain di sekitar jika sumber makanan sedang melimpah. Menariknya, garangan tetap berkomunikasi satu sama lain, baik dalam kelompok maupun antar individu tetangga. Mereka mengeluarkan suara-suara pendek serupa celoteh atau kicauan rendah. Bagi pendengar awam, suara ini mungkin terdengar seperti obrolan kecil atau decitan. Para ilmuwan mencatat bahwa garangan dapat mengombinasikan beberapa unit suara menjadi kalimat sederhana, semacam sinyal vokal yang mengingatkan pada susunan suku kata. Misalnya, bunyi tertentu menandakan ayo berkumpul, sementara bunyi lain berarti ada predator sedang datang. Kemampuan komunikasi vokal yang kompleks ini bahkan disamakan dengan menggunakan suku kata pada hewan, suatu hal yang jarang ditemukan di luar primata. Pada iklim tropis seperti Indonesia, garangan dapat berkembang biak kapan saja sepanjang tahun, tergantung kondisi lingkungan serta ketersediaan makanan. Mereka tidak memiliki musim kawin khusus, berbeda dari hewan bermigrasi atau hidup di 4 musim. Ketika betina telah siap untuk kawin,
ia akan meninggalkan jejak bau atau suara untuk menarik jantan. Setelah pembuahan, garangan betina mengalami masa mengandung sekitar 6 minggu. Sumber lain menyebut masa kehamilan bisa bervariasi antar spesies, antara 42 hingga 105 hari bergantung pada jenisnya. Namun yang jelas, garangan termasuk hewan dengan kehamilan singkat, sebanding dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Setelah waktunya tiba, di dalam sarang bawah tanah yang hangat, garangan betina melahirkan sekitar 2 hingga 4 bayi sekaligus. Anak garangan yang baru lahir disebut sebagai pup. Mereka terlahir dalam keadaan tidak berdaya, mata tertutup, tubuh mungil berbulu tipis, dan sepenuhnya tergantung pada induknya. Sang induk menyusui dan merawat anak-anak ini dengan penuh ketekunan. Di dalam ruang sarang yang aman, anak-anak garangan tumbuh dengan asupan air susu ibu yang kaya gizi. Masa menyusui biasanya berlangsung beberapa minggu hingga sebulan, sampai anak mulai disapih dan diperkenalkan pada makanan padat berupa daging hasil buruan. Garangan muda tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa minggu, mata mereka terbuka, gigi susu muncul, dan mereka mulai penasaran dengan dunia luar. Pada tahap ini, induk garangan memainkan peran penting sebagai guru. Garangan mengajarkan keterampilan berburu pada anak-anaknya secara bertahap. Para peneliti mengamati bahwa induk garangan tidak langsung membiarkan anak-anaknya berburu mangsa berbahaya, melainkan memberikan kursus bertahap. Mula-mula, induk membawa pulang mangsa yang sudah mati atau dilumpuhkan untuk diperkenalkan pada anaknya. Anak garangan akan bermain-main dengan ular mati atau kadal setengah hidup, belajar menggigit dan menguasai mangsa tanpa risiko. Perlahan, tingkat kesulitan ditingkatkan. Induk akan membawa ular kecil masih hidup tapi lemah, mengajarnya cara menghindari serangan di bawah pengawasannya. Baru setelah si anak cukup lincah dan percaya diri, induk mengajak berburu mangsa hidup di luar sarang. Metode pelatihan alamiah ini mirip seperti induk kucing membawa tikus setengah mati untuk dimainkan oleh anaknya, atau seperti meerkat yang terkenal mengajari anaknya menangkap kalajengking dengan mencabut sengatnya terlebih dahulu. Hasilnya, anak-anak garangan belajar teknik berharga mengenai mangsa berbahaya secara aman, hingga kelak mampu melakukannya sendirian. Pada dasarnya, garangan telah dibekali dengan naluri. Namun demikian, induklah yang mengasah naluri itu menjadi keterampilan berburu sejati. Lalu, pada sekitar usia 2 hingga 3 bulan, anak garangan mulai mandiri. Mereka sudah disapih penuh, giginya lengkap, dan ukurannya mendekati dewasa kecil. Pada fase ini, anak jantan biasanya akan meninggalkan induk untuk mencari wilayah sendiri, sementara anak betina akan bertahan sedikit lebih lama atau menetap di sekitar area induknya. Kematangan seksual garangan dicapai relatif cepat, antara umur 9 bulan hingga 1 tahun lebih, tergantung pada spesiesnya. Artinya, garangan muda bisa segera kawin dan beranak pinak sebelum usia 1,5 tahun. Di alam liar, masa hidup garangan dapat berkisar antara 6 hingga 10 tahun. Kendati demikian, banyak dari mereka yang gugur lebih awal karena predasi, penyakit, atau kecelakaan, sehingga rata-rata mungkin lebih rendah. Namun, dalam penangkaran yang aman, garangan dapat mencapai usia lebih panjang, bahkan tercatat bisa hidup hingga 20 tahun. Ini menunjukkan potensi hidup mereka yang sebenarnya cukup lama untuk hewan seukurannya, asalkan terhindar dari bahaya. Kendala terbesar mereka justru tingkat kematian anak yang tinggi, di mana kurang dari separuh anak garangan bertahan melewati usia 3 bulan di alam liar, seringkali karena dimangsa predator lain atau kekurangan makanan. Akan tetapi, bagi yang berhasil bertahan,
mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus sang petarung. Dalam banyak cerita rakyat, film, hingga simbol keagamaan, hiena menjadi musuh yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Mereka sering mendapatkan stigma yang tidak adil. Dan mungkin yang paling menyedihkan, mereka telah dinilai secara salah selama ribuan tahun. Mereka dicap sebagai pengecut, pemulung sampah atau bangkai, simbol kutukan, atau bahkan alat sihir. Stigma itu kemudian menjadi dasar bagi pembantaian, pengabaian konservasi, dan pengucilan dalam narasi alam liar. Padahal, di balik semua stigma dan cerita rekaan itu, tersembunyi sebuah kenyataan besar bahwa mereka merupakan salah satu makhluk paling cerdas, paling terorganisir, dan paling tangguh yang pernah menghuni alam liar. Untuk memahami tentang hiena, kita mesti memulai dari bagian paling terkenal dari mereka, yaitu suara atau tawa khas yang menjadi sumber banyak mitos dan salah paham. Karena faktanya, hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa suara itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sistem komunikasi yang sangat kompleks dalam kehidupan hiena. Dunia hiena bukan hanya dunia gigi dan cakar, tetapi juga dunia pesan-pesan samar yang disampaikan melalui suara, gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga aroma. Tawa yang terkenal itu, yang secara ilmiah disebut giggle, memiliki fungsi yang sangat spesifik. Ia biasanya dihasilkan saat hiena berada dalam kondisi tegang, seperti saat terjadi konflik di sekitar makanan, atau ketika seekor hiena muda mencoba meraih potongan daging dari individu yang lebih tinggi peringkatnya. Biasanya, tawa hiena memiliki pola tertentu. Dan yang mengejutkan, pola tawa itu bisa mengungkap status sosial dan usia individu yang mengeluarkannya. Penelitian menunjukkan bahwa dari frekuensi dan tempo tawa, hiena lain bisa memperkirakan siapa yang berbicara. Tawa dari hiena dengan status rendah seringkali lebih panik dan cepat. Sementara tawa dari hiena dominan lebih lambat dan terkontrol. Dengan demikian, tawa bagi hiena bukan sekedar suara, tetapi merupakan sebuah identitas vokal. Selain tawa, hiena memiliki banyak jenis vokal lain. Misalnya, geraman rendah sebagai tanda peringatan, lolongan panjang untuk memanggil anggota kawanan yang jauh, atau suara whoop, lolongan naik turun yang digunakan untuk menyatukan kelompok di malam hari. Suara whoop ini bisa terdengar hingga jarak 5 km, sehingga menjadikannya sebagai salah satu panggilan terjauh di antara mamalia darat. Dalam gelapnya malam, ketika kawanan terpecah atau tersebar karena perburuan atau gangguan, suara ini menjadi semacam mercusuar vokal yang membawa mereka kembali ke titik kumpul. Komunikasi hiena tidak berhenti pada suara, sebab mereka juga sangat ekspresif secara visual.
seekor hiena bisa menunjukkan dominasi atau ketundukan hanya dengan cara mengibaskan ekornya, menundukkan kepala, atau mengecilkan telinga. Posisi tubuh, cara berjalan, atau bahkan tatapan bisa membawa pesan jelas tentang niat dan emosi. Ketika dua hiena saling bertemu, mereka akan memulai ritual sosial, yaitu saling membaui bagian belakang tubuh, memperlihatkan sikap rendah atau tinggi, dan melakukan salut sosial, sebuah gestur di mana dua individu tersebut berdiri saling berhadapan dengan posisi genital saling terlihat. Aktivitas ini bukanlah perilaku seksual, melainkan pemeriksaan status serta identitas sosial yang sangat penting. Selain itu, hiena memiliki kelenjar anal yang sangat aktif dan menghasilkan cairan berbau kuat yang digunakan untuk menandai wilayah dan menyampaikan informasi kimia kepada kawanannya. Saat seekor hiena menggosokkan bagian belakang tubuhnya pada rumput atau batu, ia meninggalkan semacam pesan tertulis yang bisa dibaca oleh hiena lain. Siapa dia, kapan dia lewat, dan bahkan kondisi fisiologisnya seperti apakah sedang dalam masa subur atau sedang stres. Fitur ini memungkinkan komunikasi tidak langsung di antara anggota klan yang jarang bertemu secara langsung. Bahkan, tanda bau ini bisa bertahan beberapa hari menjadi semacam catatan harian aromatik. Yang menarik, anak-anak hiena mulai belajar bahasa kawanan sejak usia sangat dini. Mereka meniru suara induknya, belajar gestur tubuh, dan memahami kapan harus bersuara atau diam. Mereka menyerap struktur sosial bukan lewat kekerasan, tetapi lewat observasi dan imitasi. Bahkan saat bermain, anak-anak hiena seringkali berpura-pura dalam posisi sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah, seolah mereka sedang berlatih menghadapi kehidupan nyata yang sangat keras. Jadi, dalam dunia hena, seluruh tubuh mereka adalah alat komunikasi. Suara tawa yang kita anggap lucu atau mengejek ternyata adalah permintaan tolong atau peringatan. Gerakan ekor bisa menjadi sebuah tantangan, dan aroma tubuh menjadi dokumen identitas. Maka, di tengah gelap dan kesunyian malam Afrika, mereka berbicara dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka sendiri, dengan tawa, tatapan, dan aroma. Ketika banyak orang yang menilai bahwa hiena adalah makhluk yang hanya hidup dari sisa, pengekor singa, pemulung bangkai, dan hanya mampu menggerogoti tulang yang tidak diinginkan hewan lain, maka sejatinya hiena menyembunyikan kenyataan yang sangat berbeda. Hiena adalah pemburu yang sangat ulung. Mereka adalah arsitek strategi, manajer risiko, dan ahli dalam berburu secara kolektif. Memang benar bahwa hiena kerap memulung bangkai. Sebab bagi mereka, dalam dunia liar, efisiensi adalah segalanya. Bagi mereka, jika tersedia daging tanpa perlawanan, lalu mengapa mereka harus bertarung? Kendati demikian, hal ini tidak lantas membuat mereka lemah. Justru sebaliknya, ketika tidak ada bangkai, hiena bisa berburu dengan kekuatan dan koordinasi yang luar biasa. Penelitian di Taman Nasional seperti Serengeti dan Ngorongoro menunjukkan bahwa hingga 70% dari makanan yang dikonsumsi oleh hiena adalah hasil perburuan mereka sendiri dan bukan dari mencuri atau memulung. Bahkan dalam beberapa situasi, mereka bisa memburu mangsa besar seperti zebra, kerbau muda, atau nyumbu dengan keberhasilan yang tidak kalah dari singa. Hiena tidak berburu secara acak. Mereka membentuk kelompok kecil atau besar tergantung pada target yang diincarnya. Dalam perburuan nyumbu misalnya, kelompok hiena bisa terdiri dari 5 hingga 10 individu. Mereka kemudian menyebar dalam formasi tertentu.
Beberapa berlari dari sisi kiri, lainnya dari kanan, 1 atau 2 mengikuti dari belakang sebagai penutup, dan seekor hiena yang paling lincah maju ke depan sebagai pengejar utama. Mangsa yang sehat biasanya bisa kabur dari sergapan mereka. Tetapi cerdasnya, hiena jarang menargetkan mangsa bertubuh sehat. Mata tajam dan insting mereka bisa mengenali hewan yang kelelahan, pincang, atau terlalu muda untuk lari cepat. Dengan begitu, sekali terkunci, hiena tidak akan melepaskannya. Mereka terus mengejar, mengitari, dan menguras stamina lawan. Hiena tidak perlu membunuh dengan satu gigitan mematikan, karena mereka mengandalkan daya tahan dan tekanan psikologis. Dan ketika akhirnya mangsa kelelahan, mereka menyerbu dengan cepat, bukan dengan keganasan, tetapi dengan efisiensi penuh perhitungan. Tidak seperti predator lain, gigitan pertama bukan pada bagian leher, melainkan pada perut atau kaki untuk melumpuhkan lebih dulu. Ini mungkin tampak kejam bagi manusia, tapi bagi hiena, ini adalah teknik bertahan hidup yang teruji ribuan tahun. Tubuh hiena dirancang bukan untuk kecepatan sekejap seperti cheetah, tetapi untuk lari jarak jauh tanpa lelah. Otot kaki belakang mereka yang pendek dan kuat, dada dan bahu yang besar memberi mereka kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kecepatan tinggi untuk waktu lama. Mereka bisa mengejar mangsa selama lebih dari 5 km jika diperlukan. Mulut mereka juga adalah senjata yang sangat canggih. Gigi taring hiena tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menghancurkan tulang. Rahang mereka memiliki kekuatan gigitan hingga 1100 PSI yang berarti lebih kuat dari singa. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses nutrisi tersembunyi dalam sumsum tulang yang tidak bisa diambil oleh predator lain. Dalam setiap perburuan, hiena membuat pembagian peran dengan cermat. Hiena yang lebih tua atau berpengalaman biasanya memimpin perburuan. Mereka tidak perlu berteriak atau memberi aba-aba, cukup dengan gestur tubuh, perubahan arah lari, atau ekspresi wajah. Lalu, hiena lain membaca isyarat ini dan menyesuaikan posisi mereka. Seperti pasukan tanpa komando lisan, mereka bergerak dengan intuisi sosial kolektif yang telah terasa sepanjang hidup. Dan uniknya, hiena tidak selalu berburu dalam kelompok. Seekor hiena betina yang sedang menyusui dan tinggal dekat sarang bisa memilih berburu sendirian mangsa kecil seperti kelinci, burung darat, atau bahkan mencuri telur. Dalam urusan makanan, hiena bisa menjadi kompetitor, pencuri, atau korban pencurian. Mereka sering berkonflik dengan singa. Kadang mereka menggusur singa dari hasil buruannya, tetapi tidak jarang pula singalah yang menggusur mereka. Hasil akhir dari konflik ini tergantung jumlah anggota dan siapa yang lebih dulu mendominasi area. Namun satu hal yang pasti, hiena tidak pernah takut bertarung demi makanan. Bahkan terhadap predator seperti macan tutul atau cheetah, mereka bisa sangat agresif. Dan hebatnya, hiena tidak pernah sembrono, sebab mereka hanya memilih pertempuran yang mereka tahu bisa dimenangkan. Ketika bangkai seekor nyumbu terbujur kaku di sabana, sebagian besar hewan akan mendekat hati-hati, menunggu giliran atau memilih bagian yang masih segar. Namun, tidak demikian dengan hiena. Begitu mereka sampai di tempat, tidak ada waktu untuk ragu. Mereka mulai dari kepala, menjilat darah yang masih mengalir, lalu mencabik kulit, merobek perut,
bahkan menggerogoti tulang keras dan kuku. Apa yang bagi hewan lain dianggap sebagai limbah, bagi hiena adalah santapan yang sangat lezat. Hiena mendapat julukan sebagai pemakan segalanya. Dan ini bukan julukan yang disematkan tanpa dasar. Hiena memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien serta kuat, yang mampu menghancurkan tulang paling keras dan mencerna hampir seluruh bagian tubuh mangsa, mulai dari daging, kulit, organ dalam, hingga bagian-bagian yang bahkan ditinggalkan predator lain. Seperti telah dijelaskan, kekuatan gigitan hiena adalah salah satu yang terkuat di dunia mamalia darat. Dengan tekanan mencapai 1100 PSI yang berarti lebih kuat dari singa, mereka mampu menghancurkan femur atau tulang paha kerbau dewasa. Anatomi rahang mereka dirancang secara khusus untuk ini. Otot-otot besar di bagian kepala belakang dan leher bekerja serempak untuk memberi tekanan maksimal saat menggigit. Struktur gigi geraham belakang juga dibuat tidak untuk mengunyah makanan halus, tetapi untuk menggiling dan menghancurkan benda keras seperti batu gamping. Dan hebatnya, apa yang telah mereka telan hampir semuanya bisa dicerna. Hiena memiliki asam lambung yang sangat kuat, lebih asam daripada sebagian besar mamalia. Ini memungkinkan mereka untuk mencairkan tulang dan mengurai zat-zat kompleks seperti kolagen dan keratin yang biasa terdapat dalam tulang dan kuku. Bahkan bulu yang mereka telan, yang biasanya tidak dapat dicerna oleh hewan lain, akan digumbalkan di dalam lambung dan dimuntahkan kembali dalam bentuk bola padat, mirip seperti pelet pada burung hantu. Satu-satunya bagian tubuh mangsa yang biasanya tidak dimakan oleh hiena adalah isi perut dari hewan pemakan tumbuhan, yang biasanya mengandung banyak gas serta fermentasi beracun, juga tanduk dan kuku yang sangat keras. Adapun selain itu, akan mereka habisi tanpa sisa. Hiena sangat fleksibel dalam pola makannya. Di masa kelimpahan, mereka berburu mangsa besar dan menyantapnya dalam pesta besar bersama klan. Tetapi saat makanan langka, mereka tidak ragu memakan serangga, buah liar, atau bahkan bangkai yang telah membusuk berhari-hari. Mereka memiliki toleransi tinggi terhadap mikroba berbahaya yang biasa menginfeksi daging busuk berkat sistem kekebalan tubuh yang sangat tangguh. Di wilayah padang pasir atau daerah kering seperti di daerah Afrika Timur, hiena bahkan dikenal memakan kulit sepatu tua, ban mobil, hingga sisa plastik dan logam yang mengandung aroma organik. Ini bukan karena mereka bodoh, tetapi karena insting bertahan hidup yang sangat ekstrim. Meskipun terlihat dan terkesan sangat rakus, hiena memiliki aturan tidak tertulis soal pembagian makanan. Betina dominan memakan lebih dulu, diikuti oleh anak-anaknya, lalu anggota kawanan lain sesuai urutan status. Anak-anak jantan atau pendatang baru harus menunggu di belakang atau mencuri dari sisa potongan jika berani mengambil risiko. Pada akhirnya, dengan pola makan semacam itu, dalam sistem ekologi Afrika, hiena memainkan peran penting sebagai pengurai. Mereka membersihkan bangkai yang tersisa, menghabiskan daging busuk yang bisa menjadi sumber penyakit, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Tanpa hiena dan sejenisnya, bangkai bisa menjadi lahan berkembang biaknya patogen berbahaya. Dan hiena adalah bagian dari tim sanitasi alami bersama burung nasar serta serangga pengurai. Tetapi berbeda dari yang lain, mereka sanggup mengurai bagian-bagian tubuh yang paling keras dan sulit. Mereka tidak hanya memangsa, tetapi juga merestorasi keseimbangan alam, sebuah peran yang seringkali dilupakan. Jika padang sabana adalah panggung, maka para penghuninya adalah aktor dalam drama kehidupan yang tidak pernah berakhir. Singa dengan arogansinya, citah dengan kecepatannya,
gajah dengan kekuatannya, dan hiena dengan reputasinya yang misterius. Di antara semua tokoh ini, hiena memainkan peran yang paling rumit dan dinamis. Kadang protagonis, kadang antagonis, namun yang jelas mereka selalu memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya bersaing dan bertahan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak ada hubungan yang lebih kompleks di sabana selain antara hiena dan singa. Keduanya adalah predator besar yang sama-sama berada di puncak rantai makanan. Namun, bukannya berbagi peran atau berdamai, mereka justru bersaing secara langsung. Mereka berburu mangsa yang sama, menggunakan wilayah yang tumpang tindih, dan saling berebut kekuasaan sosial dan ekologis. Singa kerap mencuri mangsa hiena jika memiliki keunggulan jumlah atau kekuatan. Kendati demikian, hiena pun tidak jarang menggusur singa dari mangsanya, terutama jika klan mereka cukup besar. Dalam dunia yang tidak mengenal belas kasihan, siapapun yang kuat dalam jumlah dan strategi, dialah yang akan menang. Tapi bukan hanya makanan yang diperebutkan. Singa juga dikenal membunuh anak-anak hiena jika ditemukan di sarang. Tindakan ini bukan karena faktor kelaparan, tetapi strategi eliminasi kompetitor. Sebaliknya, hiena yang menemukan anak singa juga tidak akan ragu membunuhnya demi mengurangi tekanan di masa depan. Namun, meskipun berseteru, kedua spesies ini saling mencerminkan. Mereka sama-sama predator sosial, sama-sama membesarkan anak dalam kelompok, dan sama-sama cerdas. Dan di balik konflik itu terdapat rasa saling hormat. Dalam banyak pengamatan, hiena dan singa bahkan saling menghindar jika tidak punya keunggulan. Berbeda dengan singa, predator seperti citah dan macan tutul cenderung lebih soliter dan berhati-hati. Mereka adalah pemburu cepat dan senyap dan bukan petarung frontal. Ini membuat mereka rentan terhadap kawanan hiena yang bergerak dalam kelompok. Seringkali, hiena memanfaatkan penciumannya yang tajam untuk menemukan hasil buruan macan tutul yang disembunyikan di atas pohon. Jika memungkinkan, mereka akan menunggu di bawah pohon, menggeram dan menciptakan tekanan psikologis hingga pemilik asli meninggalkan hasil buruannya. Kemudian terhadap citah yang tubuhnya lebih ringan dan tidak dibangun untuk bertarung, hiena bisa menjadi momok. Banyak pemburu Afrika menyaksikan bagaimana seekor hiena tunggal bisa mencuri mangsa dari citah dewasa hanya dengan intimidasi. Namun demikian, ini bukanlah perundungan. Ini adalah permainan strategi di alam liar, di mana kemampuan sosial dan keberanian kolektif seringkali mengalahkan kecepatan serta kekuatan individu. Lain dengan hewan-hewan yang telah disebutkan, burung nasar dan hiena justru memiliki hubungan yang sangat unik. Meskipun keduanya pemakan bangkai, mereka jarang bersaing secara langsung. Justru sebaliknya, burung nasar seringkali menjadi penunjuk arah bagi hiena, menandai lokasi bangkai dari langit dengan terbang berputar dan turun secara masif. Hiena dengan cepat membaca tanda itu, lalu bergegas menuju sumbernya. Sebaliknya, burung nasar juga diuntungkan karena hiena mampu membuka bagian bangkai yang terlalu keras atau tebal untuk mereka konsumsi sendiri. Dalam ekosistem, ini disebut sebagai mutualisme oportunistik karena kerjasama yang lahir dari kebutuhan, bukan karena ikatan emosional. Lebih dari sekedar pemburu atau pemulung, hiena memiliki fungsi ekologis yang vital. Mereka menjaga populasi mangsa tetap sehat dengan mengincar individu yang lemah, tua, atau sakit. Ini membantu mencegah penyebaran penyakit dan memastikan seleksi alam berjalan dengan baik.
Mereka juga mempercepat proses dekomposisi. Ketika bangkai tidak segera dibersihkan, gas beracun dan bakteri bisa menyebar kemana-mana. Dan hiena dengan cepat menghabiskan bangkai sebelum hal itu terjadi, menjadikan mereka sebagai petugas sanitasi alami yang tidak tergantikan. Dalam dunia hewan liar, seringkali didominasi oleh struktur kekuasaan jantan. Seperti singa jantan dengan surainya yang gagah, gorila jantan dengan pukulannya yang menggema, atau gajah jantan yang menjelajah sendirian seolah menantang dunia. Tetapi hiena adalah dunia yang berbeda. Di tengah keriuhan padang sabana, hiena justru membalikkan skenario itu dengan cara yang mengejutkan, yang artinya mereka hidup di bawah kekuasaan betina. Bagi betina, terutama jenis yang paling umum ditemukan di Afrika, sistem sosial yang matriarkal bukan hanya tradisi yang telah mapan, tetapi itu adalah aturan keras yang diwariskan dan dijaga dari generasi ke generasi. Pemimpin tertinggi dalam klan hiena bukanlah jantan terbesar atau paling agresif, tetapi betina tertua paling dominan, seekor induk yang dihormati dan ditakuti dalam waktu yang bersamaan. Dalam satu klan hiena, jumlah anggotanya bisa mencapai 80 individu. Hiena tidak hidup dalam kelompok sembarangan, tetapi dalam struktur hierarki yang sangat jelas dan kaku. Setiap anggota memiliki posisi sosial yang ditentukan berdasarkan garis keturunan, kekuatan hubungan sosial, dan yang paling penting, kedekatannya dengan betina yang memimpin. Ini adalah sistem yang sangat unik. Bahkan, anak-anak betina pemimpin secara otomatis menempati posisi tinggi di dalam kelompok, yang bahkan melampaui jantan dewasa sekalipun. Ketika anak-anak betina itu telah tumbuh, mereka akan memperkuat posisi mereka melalui kerjasama, dukungan sesama saudari, dan terkadang dengan konflik. Jika ada betina lain yang menunjukkan potensi yang dominan, ia harus membuktikan diri bukan hanya dalam kekuatan fisik, tetapi juga dalam kecakapan sosial dan strategi. Yang menarik, hiena betina memiliki ukuran lebih besar dari jantan, dengan tubuh yang lebih kekar dan perilaku yang lebih tegas. Mereka juga memiliki kadar hormon androgen atau hormon maskulin lebih tinggi dibandingkan betina dari spesies lain. Hal ini bukan hanya memengaruhi ukuran dan kekuatan tubuh betina, tetapi juga menanamkan naluri dominasi yang kuat sejak mereka lahir. Anak-anak hiena betina bahkan lahir dengan gigi kecil yang sudah tumbuh, yang menandakan bahwa mereka telah siap untuk bertarung satu sama lain jika diperlukan. Kendati demikian, sistem matriarki ini bukan tirani tanpa kompromi. Ini karena kekuasaan sang betina tertua dijaga melalui kepemimpinan yang sangat bijak. Betina tertua akan memastikan makanan dibagi dengan adil, ancaman dihindari, dan wilayah dipertahankan. Dalam banyak kesempatan, betina ini tidak menyerang sembarang anggotanya. Ia akan memilih dengan cermat kapan harus menunjukkan dominasi dan kapan harus membiarkan yang lain mengambil peran. Betina pemimpin juga berperan besar dalam berburu serta pemilihan wilayah. Ia memutuskan kapan kawanan berpindah lokasi, kapan berburu dalam kelompok besar, atau kapan mereka cukup aman untuk menetap di wilayah tertentu selama musim kawin atau kelahiran. Salah satu yang membuat struktur sosial hiena sangat menarik adalah keberlanjutannya. Meskipun dunia luar telah berubah, struktur dalam klan tetap dijaga dengan ketat. Posisi tertinggi tidak bisa dengan mudah digulingkan oleh kekuatan semata. Bahkan, jantan yang ingin naik posisi harus melalui jalan yang lebih sulit, biasanya dengan membentuk aliansi, menunjukkan kesetiaan, dan menghindari konflik langsung dengan betina dominan.
Dalam dunia hiena yang keras dan penuh kompetisi, kelahiran seekor anak bukan sekedar pewaris biologis, melainkan sebuah investasi besar dalam kelangsungan sebuah dinasti. Setiap anak hiena terlahir dengan membawa warisan sosial, tanggung jawab terhadap klan, dan harapan untuk melanjutkan tahta. Kendati demikian, kelahiran anak hiena merupakan salah satu proses yang paling menantang dan berisiko tinggi di antara mamalia besar. Hiena betina melahirkan anak mereka melalui saluran kelamin yang sangat unik, sebuah struktur seperti penis yang disebut pseudopenis, yang terbentuk karena tingginya kadar hormon androgen dalam tubuh mereka. Itulah mengapa proses persalinan bisa sangat sempit dan menyakitkan. Akibatnya, sekitar 60% anak hiena tidak selamat saat lahir, terutama anak pertama dari induk muda. Ini adalah harga tinggi dari sistem hormonal dan sosial yang membuat betina dominan lebih kuat. Namun, betina yang telah melalui 1 atau 2 kali kelahiran biasanya mengalami penyesuaian fisik yang membuat kelahiran berikutnya lebih lancar. Anak-anak hiena yang berhasil lahir akan datang ke dunia dalam keadaan sudah memiliki gigi kecil dan mata yang terbuka. Ini berbeda dari sebagian besar predator lain yang lahir dalam kondisi buta serta lemah. Demikian ini karena hiena hidup dalam dunia sosial yang sangat keras, dan anak-anak mereka pun harus siap untuk bersaing sejak dini. Hiena betina tidak melahirkan di tengah kawanan atau di tempat terbuka. Ia akan memilih liang atau lubang besar di tanah sebagai sarang, dan biasanya jauh dari wilayah utama kawanan untuk menjaga keselamatan anak-anaknya dari predator, dan bahkan dari sesama anggota klan. Sarang ini bisa digunakan bersama oleh beberapa betina, terutama dari garis keluarga yang sama. Tetapi meski berbagi tempat, pengasuhan anak bersifat sangat individual. Setiap induk hanya memberi susu pada anaknya sendiri. Tidak ada sistem menyusui silang seperti pada singa atau gajah, bahkan anak-anak dari induk berbeda bisa saling bermusuhan. Dalam kasus di mana seekor betina melahirkan 2 anak, anak-anak itu akan mulai bertarung sejak hari pertama. Ini bukan jenis tarung permainan, tetapi pertarungan nyata yang bisa berujung pada kematian salah satu dari mereka. Ini disebut sebagai siplisit, sebuah strategi alami yang memastikan bahwa hanya yang paling kuat yang bertahan mendapatkan cukup susu serta perhatian dari induk. Biasanya, anak yang lebih agresif akan mendominasi, sedangkan yang kalah akan kelaparan secara perlahan. Dalam sistem ini, alam tidak memberi ruang untuk kompromi. Namun, dalam kasus-kasus di mana makanan sangat cukup dan induk sangat berpengalaman, 2 anak bisa bertahan bersama dan tumbuh tanpa konflik. Anak hiena menyusu selama 12 hingga 16 bulan, sebuah waktu yang sangat lama untuk ukuran hewan predator. Ini karena susu hiena sangat kaya akan energi, bahkan lebih kaya dibandingkan susu singa atau harimau, dan menyediakan cukup nutrisi untuk anak-anak bertahan meski sang induk pergi berburu selama berhari-hari. Selama masa ini, anak-anak mulai diajak keluar sarang secara bertahap untuk mengenal dunia luar. Mereka akan bermain dengan anak-anak lain, belajar suara tawa dan lolongan, dan menyaksikan bagaimana anggota dewasa berinteraksi. Mereka menyerap struktur sosial dan hierarki melalui observasi, imitasi, serta pengalaman langsung. Permainan menjadi alat pendidikan yang sangat penting. Mereka melompat, mengejar, dan bergulat, yang semua itu berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi simulasi dari dunia nyata yang kelak harus mereka hadapi. Sementara itu, sang induk tidak hanya menyusui, tetapi juga melindungi mereka dengan penuh keberanian. Dalam kasus ancaman dari predator seperti singa atau anjing liar,
induk hiena akan bertarung hingga mati demi mempertahankan anaknya. Hiena betina dikenal sangat teritorial dan agresif jika sarangnya terganggu atau terancam. Namun, lebih dari sekedar perlindungan fisik, induk hiena juga memberikan bimbingan sosial. Anak-anak dari betina dominan otomatis memiliki status tinggi. Mereka akan diperlakukan lebih baik oleh anggota lain dan diperbolehkan berada lebih dekat saat makan bersama klan. Status ini bukan sekedar warisan darah, tetapi juga hasil dari pembentukan sejak dini oleh induk mereka. Saat berusia sekitar 18 bulan, anak-anak hiena mulai dilepas dari pengawasan induk. Mereka mulai bergabung dalam kegiatan perburuan, ikut serta dalam rapat sosial klan, dan menunjukkan posisi sosial mereka secara mandiri. Pada usia ini, perbedaan gender mulai terlihat. Jantan muda cenderung mulai mencari klan baru untuk ditinggali, sementara betina tetap berada di klan asal dan membangun kekuatan sosialnya dari garis keluarga. Untuk jantan, ini adalah masa pencarian dan penyesuaian. Mereka harus belajar membaca situasi, menjalin aliansi, dan berharap diterima oleh klan lain untuk bisa berkembang biak suatu hari nanti. Sementara bagi betina, masa muda adalah waktu membangun reputasi dan kekuatan, karena suatu hari kelak, merekalah yang akan mewarisi tahta dari sang ibu dan memimpin klan sebagai ratu malam padang savana. Anak-anak hiena tidak hanya dilahirkan untuk bertahan, tetapi juga dibentuk untuk memimpin. Dari liang gelap tempat mereka dilahirkan hingga langkah pertama di bawah langit terbuka, mereka melewati serangkaian ujian dan pelajaran yang sangat keras. Dalam dunia Hena, setiap tawa kecil adalah jejak dari perjuangan, dan setiap anak adalah pewaris dari struktur sosial yang tidak pernah berhenti bergerak. Musim kemarau adalah ujian sejati bagi sabana. Saat itu, langit menjadi biru pucat, udara terasa berat, dan setiap embusan angin membawa debu serta panas. Rerumputan berubah menjadi kuning, sementara sungai-sungai yang dulu mengalir hanya meninggalkan jejak lumpur kering. Dan di tengah lanskap yang seolah mati itu, kawanan jerapah tetap berjalan perlahan. Dengan kepala menjulang tinggi, mereka menembus panas yang bergetar di udara. Mereka berjalan mengikuti aroma lembab yang samar di kejauhan, sebuah pertanda bahwa masih ada hijau di suatu tempat. Hidup di sabana pada musim seperti ini adalah ujian kesabaran, dan jerapah telah mempelajarinya jauh sebelum manusia mengenal arti ketahanan. Dari kejauhan, jerapah tampak seperti makhluk dari dunia lain. Tubuh mereka menjulang tinggi dengan kepala kecil yang mengintip di antara pucuk pohon akasia seolah berbicara langsung dengan langit. Tinggi mereka bisa mencapai 6 meter, yang berarti setara dengan bangunan 2 lantai. Dengan tubuh sebesar itu, mereka adalah mamalia darat tertinggi di dunia. Tetapi di balik keanggunan itu tersembunyi teka-teki biologis yang sangat mengagumkan. Tubuh jerapah adalah karya yang luar biasa. Leher panjang mereka bukan hasil dari penambahan tulang, tetapi dari peregangan 7 ruas tulang leher, jumlah yang sama dengan manusia. Setiap ruas tulang leher jerapah bisa sepanjang lebih dari 25 cm, dihubungkan oleh sendi kuat yang memungkinkannya bergerak lentur namun stabil.
Leher panjang ini memberi mereka akses pada sumber makanan yang tidak bisa dijangkau hewan lain, seperti daun-daun muda akasia di puncak pohon yang menjadi hidangan favoritnya. Kendati demikian, kelebihan itu memiliki harga yang cukup mahal. Sebab untuk memompa darah ke otak yang berada begitu tinggi, jerapah membutuhkan jantung yang jauh lebih kuat daripada mamalia lain. Artinya, jantung mereka harus bekerja melawan gravitasi untuk mengalirkan darah sejauh 2 meter ke atas. Dan disinilah jerapah menunjukkan keajaiban tubuh mereka. Tidak ada mamalia darat di dunia yang memiliki jantung sekuat jerapah. Berat jantung mereka bisa mencapai 11 kg dan memompa darah dengan tekanan 2 kali lipat manusia. Tanpa jantung sekuat ini, darah tidak akan pernah mencapai otak mereka yang berada di puncak leher panjang itu. Namun demikian, sistem ini juga cukup berbahaya. Itu karena saat jerapah menunduk untuk minum, darah yang turun ke kepala bisa menimbulkan tekanan luar biasa serta menyebabkan pingsan. Maka, untuk mengatasi hal itu, tubuh jerapah dilengkapi katup khusus di pembuluh leher dan jaringan spons di sekitar otak yang berfungsi seperti bantalan hidrolik dengan tujuan menahan aliran darah agar tidak berlebihan. Saat mereka menunduk, tekanan akan menurun secara perlahan, dan saat mereka mendongak lagi, aliran itu akan kembali normal. Ini artinya setiap denyut jantung jerapah menjadi semacam pertempuran melawan hukum alam. Namun demikian, itulah harga dari keindahan, sebab kehidupan yang tinggi selalu menuntut kekuatan besar. Setiap jerapah di sabana memiliki pola bintik yang sangat unik. Maksudnya, tidak ada 2 jerapah dengan pola yang benar-benar sama, mirip seperti sidik jari pada manusia. Warna dan bintik-bintik itu tidak sekedar hiasan untuk tujuan estetika. Karena bagi para jerapah muda, pola ini berfungsi sebagai kamuflase alami, memecah bayangan tubuh mereka di bawah sinar matahari dan membuat mereka sulit dikenali oleh predator. Namun, fungsi bulu itu tidak berhenti sampai di sana, karena di balik setiap bintik terdapat pembuluh darah besar dan kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh. Warna gelap bintik berfungsi menyerap panas, sementara pembuluh di bawahnya berfungsi sebagai sistem pendingin alami. Saat suhu meningkat, darah yang mengalir melalui area gelap itu mendingin sebelum kembali pada tubuh. Bagi seekor jerapah yang hidup begitu keras di sabana, lidah adalah alat bertahan hidup. Panjang lidah mereka bisa mencapai 45 cm dengan warna hitam kebiruan, suatu warna yang membantu melindungi mereka dari terbakar matahari saat menjulur berjam-jam di bawah panas terik. Lidah itu begitu kuat dan lentur sehingga mampu melilit dahan berduri pohon akasia tanpa terluka. Akasia, sumber makanan utama mereka, dilindungi oleh duri panjang dan tajam. Namun, jerapah dengan lihai menggunakan lidahnya untuk menjangkau daun di antara duri-duri, mengupasnya satu persatu tanpa merusak pohon. Selain untuk makan, lidah itu juga digunakan untuk membersihkan wajah dan telinganya. Dengan lidahnya, mereka mampu menjilati bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau oleh hewan lain. Sehingga dengan demikian, lidah mereka bukan sekedar alat makan, tetapi juga simbol dari sebuah efisiensi, kuat, panjang, gelap, serta penuh dengan tujuan. Kehidupan seekor jerapah di alam liar diawali dengan jatuh dari ketinggian yang cukup mengkhawatirkan. Itu karena saat seekor jerapah betina akan melahirkan, ia tidak berbaring, melainkan tetap berdiri.
Tubuhnya menjulang di bawah terik matahari dan bayi yang lahir darinya akan jatuh dari ketinggian hampir 2 meter. Seolah kehidupan pertama bagi jerapah kecil adalah ujian gravitasi. Bayi itu jatuh dengan bunyi keras ke tanah yang berdebu, menggeliat lalu berusaha berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Ujian pertama yang diberikan induk jerapah kepada anaknya tentu saja bukanlah tanda tidak adanya belas kasihan. Sebab induk jerapah memiliki alasan tersendiri mengapa ia melakukan persalinan dengan metode semacam itu. Alasan mereka adalah sederhana namun luar biasa, yaitu agar anaknya segera belajar bertahan hidup. Jatuh dari ketinggian memecahkan selaput ketuban dan merangsang paru-paru bayi untuk bernafas. Saat tubuh kecil itu menghantam tanah, sistem pernafasannya aktif dan darah mulai mengalir cepat ke seluruh tubuh. Dan tidak butuh waktu lama atau hanya sekitar 1 jam, bayi jerapah sudah bisa berdiri dan berjalan mengikuti ibunya. Sesaat setelah melahirkan, seekor induk jerapah akan berdiri di dekat anaknya dengan mata selalu waspada ke segala arah. Dalam situasi ini, jika ada satu hal yang tidak boleh disentuh di sabana, itu adalah anak jerapah di dekat induknya. Meski tampak tenang, induk jerapah memiliki naluri keibuan yang sangat kuat. Saat bahaya datang, ia akan berdiri di antara anaknya dan predator, menjadikan tubuhnya layaknya benteng hidup. Lehernya menunduk, matanya fokus, dan kakinya siap menghantam apapun yang berani mendekatinya. Singa-singa betina berpengalaman sangat tahu betapa berisikonya menyerang jerapah betina dengan anaknya. Mereka biasa mencoba memisahkan anak dari induk dengan 1 atau 2 singa mengalihkan perhatian, sementara yang lain menyerang dari belakang. Tetapi strategi ini sering gagal karena induk jerapah jarang panik. Ia justru berbalik melawan, menjaga jarak aman, namun tetap memantau anaknya. Namun demikian, bagaimanapun, anak-anak jerapah tetaplah sasaran empuk. Saat lahir, tinggi mereka sudah mencapai hampir 2 meter, tetapi mereka belum memiliki kekuatan penuh. Dalam beberapa minggu pertama, sekitar setengah dari anak jerapah menjadi korban dari predator. Dan itu adalah kenyataan pahit di sabana. Di sabana yang kejam, bahaya bisa datang tanpa peringatan. Di sana, di mana singa, hena, macan tutul, dan anjing liar Afrika yang mengintai setiap kelemahan, kehidupan seekor jerapah tampak seperti paradoks. Mereka makhluk tinggi, lembut, dan tenang, tetapi harus bertahan di dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Beruntungnya, jerapah juga memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh lawan. Senjata pertama mereka bukan taring atau cakar, melainkan pandangan dari ketinggian. Dengan tinggi mencapai 6 meter, mereka memiliki jangkauan penglihatan yang jauh melampaui hewan sabana lainnya. Dari posisi itu, mereka dapat melihat bahaya datang dari jarak ratusan meter. Seekor singa yang mengendap di rerumputan atau debu yang berterbangan karena gerakan kawanan predator bisa mereka deteksi lebih awal. Berbeda dengan zebra atau impala yang sering berlari dalam kepanikan, jerapah tidak pernah panik. Saat bahaya datang, mereka biasanya berbalik perlahan, lalu berlari dengan langkah panjang yang efisien. Setiap langkah mereka bisa mencapai 6 meter, sehingga meskipun terlihat lambat, mereka sebenarnya melaju dengan cepat. Singa mungkin bisa berlari lebih cepat, tetapi tidak lebih lama dari jerapah. Menariknya, jerapah jarang lari dalam kawanan besar. Mereka lebih sering berpencar ke arah yang berbeda untuk membingungkan predator. Dari udara, adegan itu
terlihat seperti pola tenang tapi terencana, seolah mereka tahu bahwa kekacauan justru bisa menyelamatkan diri mereka. Jika predator nekat mendekat, jerapah bisa menunjukkan sisi yang paling brutal dari dirinya. Itu karena kaki jerapah bukan sekedar penopang tubuh besar, sebab ia juga berfungsi sebagai senjata penghancur. Dengan satu tendangan ke depan atau ke samping, jerapah bisa menghasilkan kekuatan yang setara dengan lebih dari 2000 pon tekanan per inci persegi. Dengan kekuatan itu, seekor singa yang terkena tendangan bisa tewas seketika dengan tengkorak retak atau rahang yang patah. Bahkan, singa betina yang terkenal cerdik dan berani biasanya menghindari jerapah dewasa kecuali mereka berburu dalam kelompok besar. Posisi menendang jerapah sangatlah khas. Mereka akan menurunkan lehernya sedikit, menatap ancaman, lalu mengentakkan kaki depannya dengan kecepatan kilat. Mereka tidak memberikan peringatan kedua. Dengan cara itu, banyak predator yang belajar bahwa mendekati jerapah dari depan adalah kesalahan yang sangat fatal. Kendati demikian, kaki belakang mereka juga tidak kalah berbahaya. Saat berlari menjauh, jerapah bisa menendang ke belakang dengan kekuatan yang mampu meremukkan tulang rusuk singa ataupun hena. Karena itu, kebanyakan predator lebih memilih mengincar anak-anak jerapah yang masih muda, bukan induk dewasa yang sudah berpengalaman. Dalam menghadapi para pemangsa, jerapah juga memiliki kewaspadaan yang hampir tidak masuk akal. Seekor jerapah dewasa hanya tidur antara 20 menit hingga 2 jam per hari dan seringkali tidak sekaligus. Mereka tidur dalam posisi berdiri dengan mata setengah terpejam dan hanya sesekali merebahkan diri. Bahkan saat itu pun kepalanya tetap waspada terhadap suara sekecil apapun. Demikian itu dilakukan sebab mereka sadar bahwa sabana adalah tempat yang tidak aman. Dalam dunia di mana singa bisa berlari dalam kegelapan dan hena tertawa di malam hari, rebah terlalu lama berarti kematian. Dan jerapah tahu itu dengan pasti, sehingga mereka lebih memilih untuk berjaga daripada bermimpi. Bahkan jika terpaksa merebahkan diri, jerapah melipat kakinya dengan canggung, menurunkan tubuh pelan-pelan ke tanah. Proses itu saja bisa memakan waktu setengah menit, yang artinya cukup lama bagi singa untuk menyerang. Karena itulah mereka hanya tidur nyenyak ketika berada di tengah kawanan saat ada yang berjaga. Tidur singkat mereka adalah cermin kehidupan sabana itu sendiri, keras, cepat, serta tanpa ruang untuk kelengahan. Tidak hanya bertahan dari pemangsa, jerapah juga memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap kondisi di sabana. Jerapah paham bahwa sabana bukan tempat yang murah hati. Air adalah kemewahan yang jarang datang, dan sungai-sungai kering lebih sering terlihat daripada yang mengalir. Namun jerapah jarang kehausan. Mereka bisa bertahan berhari-hari tanpa minum, dan rahasianya terletak pada daun-daun yang dimakannya. Daun akasia muda mengandung banyak air dan kelembaban alami, dan jerapah memanfaatkannya dengan baik. Tubuh mereka mampu menyimpan cairan dan menghemat penguapan. Selain itu, metabolisme mereka lambat, sehingga kebutuhan airnya tidak sebanyak mamalia besar lainnya. Kendati demikian, saat tiba waktunya untuk minum, jerapah dihadapkan pada momen paling berbahaya dalam hidupnya. Untuk mencapai air, mereka harus merunduk, melebarkan kaki depannya lebar-lebar, dan menundukkan kepala hingga hampir menyentuh tanah. Dalam posisi itu, mereka benar-benar rentan. Tidak bisa berlari, juga tidak bisa menendang.
sehingga satu serangan dari singa bisa mengakhiri segalanya. Karena itu, mereka hanya minum ketika benar-benar perlu, dan biasanya satu jerapah akan berjaga, sementara yang lain akan menunduk untuk minum. Di sabana, kekuasaan seekor jerapah jantan tidak diperoleh melalui raungan, melainkan melalui tarian keras leher panjang. Ritual ini disebut dengan necking, yang berarti duel antar jerapah jantan dengan cara mengayunkan leher dan memukul tubuh lawan menggunakan kepala mereka yang berat. Dari kejauhan, adegan itu tampak seperti dua raksasa yang saling berpelukan dalam gerak lambat. Namun di balik itu tersimpan kekuatan luar biasa. Leher jerapah bukan hanya lambang keanggunan, tetapi juga senjata mereka. Saat dua jerapah saling berhadapan, mereka berdiri berdampingan untuk mengukur kekuatan. Satu ayunan leher bisa menghasilkan benturan sekeras pukulan palu baja. Dan siapapun yang bertahan lebih lama atau siapa saja yang mampu berdiri tegak setelah benturan terakhir, maka dialah pemenangnya. Dan menariknya, jarang sekali duel ini berakhir dengan kematian. Setelah satu jerapah menyerah, pemenang tidak akan mengejar atau menyerang lagi. Mereka berhenti, berdiri, dan diam, seolah pertarungan itu hanyalah ritual kehormatan dan bukan suatu kebencian. Pemenang biasanya akan mendapatkan hak istimewa, yaitu kesempatan untuk mendekati betina yang sedang subur. Itu artinya leher panjang mereka bukan hanya alat untuk menjangkau daun tinggi, tetapi juga untuk menentukan siapa yang paling layak meneruskan keturunan. Necking adalah simbol paradok dari jerapah, makhluk lembut yang bisa menjadi petarung hebat dan keindahan yang menyembunyikan kekuatan.